Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Yundira Hanif, NPM 1941, QS2A. Saya akan menjelaskan tentang material yang digunakan dalam bangunan sederhana. A. Persyaratan material yang baik digunakan dalam konstruksi bangunan sederhana. 1. Komponen pondasi bangunan merupakan komponen kaki yang bertugas mendukung berdirinya bangunan di atas lokasi tanah yang dikehendaki. A. Semen. Semen adalah suatu bahan perekat hidrolis berupa serbuk halus yang dapat mengeras apabila tercampur dengan air. B. Kapur. Kapur termasuk bahan bangunan yang penting. Bahan ini telah dipakai sejak zaman kuno. Orang-orang Mesir kuno memakai kapur untuk memplaster bangunan. Di Indonesia, kapur dikenal sebagai bahan ikat dalam pembuatan tembok pilar. C. Pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida. D. Air. Air yang digunakan harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang merusak seperti minyak, asam, dan unsur organik. E. Beton. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang tersebut dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. 2. Komponen kolom, balok, dan dinding merupakan komponen konstruksi yang saling memperteguh struktur atau kerangka bangunan di atas pondasi. Yang terdiri dari A. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. B. Besi atau logam lain, seperti plat baja, baja strip, dan aluminium. C. Fasteners atau pengikat, yang terdiri dari sekrup atau baut dan alat-alat pelubang. D. Kawat. E. Beton bertulang atau besi beton adalah suatu kombinasi antara beton dan baja di mana tulangan baja berfungsi menyediakan kuat tarik yang tidak dimiliki beton. Tulangan baja juga dapat menahan gaya tekan sehingga digunakan pada kolom dan pada berbagai kondisi lain. F. Dinding batu bata. H. Partisi, seperti rangka partisi, penutup partisi, plywood atau formika, dan wallpaper. 3. Komponen lantai bangunan merupakan komponen tempat kaki berpijak yang menjadi alas setiap ruangan yang terdiri baik di dalam maupun di luar bangunan. Lantai merupakan salah satu unsur pembentuk rumah dan menentukan identitas suatu rumah. Yang terdiri dari A. Lantai kayu, B. Lantai marmer dan granit, C. Lantai keramik. 4. Komponen langit-langit atau plafon merupakan komponen yang menutup atau membatasi bagian atas setiap ruangan. Bahan penutup plafon berbagai macam bahan antara lain A. Triplek dengan tebal E 4 mm, B. Asbes 3 mm, C. Akustik tile atau softboard 15 mm, D. Gypsum board, E. Aluminium, F. Papan atau kayu, G. Hardboard, H. Bahan GRC, I. Plywood, flat hardflex, flat sheet, dan lain-lain. 5. Komponen atap merupakan komponen bangunan yang melindungi bangunan dari gangguan atau ancaman iklim, seperti panas matahari, hujan, dan angin. Yang terdiri dari A. Rangka kayu, B. Rangka atap yang bisa dibuat dengan baja ringan. 6. Komponen perlengkapan interior merupakan komponen bangunan untuk mengubah ruang dalam, mengisi, dan memperlengkapi bangunan. 7. Komponen perlengkapan eksterior merupakan komponen bangunan untuk mengubah sisi luar dari bangunan. A. Pertamanan, landscaping, B. Interblock paving stone grass, C. Blok atau pengerasan halaman, D. Jenis pipa yang terdiri dari besi atau baja, aluminium, paralon, PVC, asbes, beton, tanah, hok, keramik, tembaga, kuningan, atau karet. F. Plastik dalam kurung selang, gelas, pipa, paralon, PVC. 8. Komponen perlengkapan penunjang merupakan komponen bangunan bidang perencanaan lain yang menunjang operasional bangunan. Yang terdiri dari A. Instalasi listrik dan komunikasi, B. Instalasi mekanis, dalam kurung lift, akselerator, AC, dan lain-lain.
C. Instalasi plumbing seperti air bersih, air panas, sanitari, pemadam kebakaran, dan lain-lain. C. Komponen pengakhiran atau finishing merupakan pekerjaan penyempurnaan terakhir untuk memperhalus atau memperindah penyelesaian komponen yang telah terpasang. Seperti A. Cat dasar, B. Cat biasa, C. Cat khusus. 10. Komponen bahan-bahan khusus merupakan komponen bangunan yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas, melindungi atau menjadi katalisator terhadap bahan bangunan, yang terdiri dari A. Bahan kimia pencampur, B. Aquaproof. Aquaproof adalah waterproofing coating yang terbuat dari akrilik dan berbahan dasar air. Aquaproof sangat cocok digunakan untuk dinding samping rumah agar lebih indah dan terlindungi dari kebocoran yang akan mengganggu estetika ruangan di sebelah dalamnya. Aquaproof lebih elastis, lebih kedap air, lebih tahan leleh, dan lebih tahan lama. C. Aquaseal. D. Semicryl. B. Komposisi material atau jenis seperti 1. Beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah bentuk semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, dalam kurung biasanya kerikil dan pasir, semen dan air. 2. Split. Split adalah salah satu jenis batu material bangunan yang diperoleh dengan cara membelah atau memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil. Batu split juga sering disebut dengan nama batu belah, karena disesuaikan dengan proses mendapatkannya, yaitu dengan cara membelah batu. 3. Mortar. Mortar adalah campuran semen, air, dan pasir. Namun ada yang berpendapat bahwa mortar adalah bahan bangunan yang berbahan dasar semen yang digunakan sebagai perekat untuk membuat struktur bangunan. 4. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang meneras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, meja atau kursi, bahan bangunan, pintu jendela rangka atap, atau bahan kertas, dan banyak lagi. 5. Besi beton. Besi beton merupakan besi yang digunakan dalam pembuatan beton untuk kebutuhan tulangan konstruksi yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membuat konstruksi sebuah bangunan. Material besi dan beton cor merupakan dua bahan yang saling melengkapi, karena dengan keduanya bangunan yang dibuat akan mempunyai kekuatan yang baik. 6. Sengkang. Sengkang atau di lapangan lebih dikenal dengan begel merupakan elemen yang tak terpisahkan dari struktur beton bertulang. 7. Kawat silet adalah alat pengaman yang sangat baik dan benar-benar efektif untuk sebuah bangunan, baik untuk di tembok ataupun pagar. Kawat silet biasanya diaplikasikan pada rumah, perkantoran, pabrik, peternakan, perkebunan, lembaga permasyarakatan, kedutaan, dan bangunan lainnya yang berhubungan dengan keamanan. 8. Batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Ukuran standar batu bata merah untuk bangunan adalah 1. Panjang 240 mm kali lebar 115 mm dan tebal 52 mm. 2. Panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 50 mm.